Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, mari kita lanjutkan bahasan tentang doa memohon al-afiyah. Pada pertemuan kelima ini kita akan mendengarkan hadis Rasulullah SAW Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi aktsirid du'a bil afiyati. Saya ulangi lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, saudara ayah beliau. Aktsirid du'a, perbanyaklah wahai Abbas ad-du'a, berdoa bil afiyah, dengan memohon keselamatan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Kita lihat akhrajal Hakim wa sahahu wa fawqahu adz-Dzahabi. Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya, aktsirid du'a bil afiyah. Perbanyaklah memohon al-afiyah. Perbanyaklah berdoa memohon al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma, kita berusaha untuk memperbanyaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan agar Al-Abbas bin Abdul Muttalib memperbanyak doa ini. Falyandur al-aqilu miqdara hadhihi al-kalimati allati ikhtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi min dunil kalim wal yu'min bi annahu sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'a al kalimi wa ikhtusirat lahu al hikamu fa inna man u'tiya al afiyata faza bima yarjuhu wa yuhibbuhu qalban wa qaliban wa dinan wa dunyan wa wuqiya ma yakhafuhu fid daraini ilman yakinan. Maka seorang yang berakal tentunya akan memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah memerintah kepada pamannya sendiri, saudara ayahnya, yaitu menempati kedudukan ayahnya. Aktsirid doa bil afiyah. Perbanyaklah doa al-afiyah. Maka kata al-afiyah, permohonan al-afiyah ini tentunya nilainya adalah sangat tinggi. Karena dipilih oleh Rasulullah SAW agar paman beliau sendiri berdoa berulang-ulang memohon al-afiyah. Dan hendaknya kita mengetahui dan meyakini, mengimani bahwasanya sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim, yaitu diberi kemampuan untuk meringkas kata, yang mana kata itu, yang pendek itu mencakup seluruhnya. Diberi oleh Allah jawami al-kalim, makhtusirat lahul hikam, diberi oleh Allah al-hikmah, kata-kata yang bijaksana, yang mengenai, yang menyentuh, walaupun pendek, tidak panjang. Karena sesungguhnya seorang yang diberi oleh Allah al-afiyah, seseorang yang diberi oleh Allah al-afiyah, tatkala dia memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, dan Allah memberikan kepadanya al-afiyah, maka sudah berarti orang itu sukses mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cintai, ruh dan jasadnya, agama dan dunianya, sudah pasti dia sukses. Karena diberi oleh Allah al-afiyah. Dan dia akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang mengkhawatirkannya di dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita berbanyak berdoa Allahumma inni as'aluka, atau Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Boleh kita berdoa demikian. Ya Allah, dalam bahasa Indonesianya,
kami memohon padamu ampunan dan al-afiyah ya Allah. Atau kita mohon dalam bentuk kata saya, ya Allah, saya mohon kepadamu ampunanmu ya Allah, dan al-afiyahmu ya Allah, yaitu perlindunganmu ya Allah, keselamatanmu ya Allah di dunia dan di akhirat. Saudaraku, fahadha huwa nailul hana wa bulughul muna wallahu dzul fadli wal ihsani wa huwa a'lamu bis sawabi wa ilaihil muntaha wal ma'abu wa alaihi qasdus sabili wa huwa hasbuna wa ni'mal wakilu. Saudaraku, seorang yang mendapatkan al-afiyah dalam kehidupannya, maka cita-citanya berarti telah tercapai, karena dia telah mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan dalam kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Lalu dia mendapatkan al-afiyah dari Allah, maka cita-citanya yang dia inginkan telah tercapai. Jika kita bertanya kepada anak-anak kita, anak kecil kita, apa cita-citamu nak nanti di masa depan? Pasti tergambar hal-hal duniawi. Saya ingin jadi guru, saya ingin menjadi A, B, C dan sebagainya. Dan ketahuilah, cita-cita kita di dunia dan akhirat adalah mendapatkan al-afiyah. Apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, kaya, miskin, sederhana, dan sebagainya, maka mendapatkan al-afiyah itu adalah berarti dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dicintainya, ruh dan jasadnya. Bukan hanya jasadnya saja yang dia inginkan. Jasadnya ingin agar dia mendapatkan makanan, minuman, namun rohnya. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia memohon kepada Allah al-afiyah agar Allah memberikan kepada dia rezeki al-afiyah yang mencukupi untuk ruhnya dan mencukupi untuk jasadnya. Wa hadza wa nailul hana wa bulughul muna. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi, zat yang memberikan karunia dan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui hal-hal yang tepat yang diinginkan oleh kita. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dalam perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini menuju akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala cukuplah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah zat yang menolong dan sebaik-baik penolong. Hadis kelima kita akan baca. An Al-Abbasi bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, paman Rasulullah berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, tentunya memanggil Rasulullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Nabi Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni syai'an as'alullaha, ajarkanlah aku doa yang aku pergunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya, salillahal afiyata, mohonlah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Famakastu ayyaman, lalu Abbas menceritakan, lalu setelah itu aku tidak bertemu Rasulullah berapa hari. Kemudian summa jitu, lalu aku bertemu dengan Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Fakultu, aku tanyakan lagi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku pergunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, Rasulullah menjawab pertanyaanku ini,
Ya Abbasu, wahai Abbas. Ya amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhirat. Hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu Albani fi Sahih Sunan Tirmidzi. Wa fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Perintah Rasulullah SAW kepada Abbas. Bidu'ai bil afiyah. Ba'da takrir Abbas su'alahu bi an yu'allimahu syai'an yas'alullah bi. Dalilun jaliyun bi anna du'a bil afiyati la yusawihi syai'un minal ad'iyati wa la yakumu maqamahu syai'un minal kalami alladhi yud'a bihi dzul jalali wal ikram. Wa qad taqaddama tahqiqu ma'na al-afiyah anha difa'ullahi 'anil abdi. Wadda'i biha qad sa'ala rabbahu difa'ahu anhu kullama yanubuhu. Wa qad kana Rasulullah SAW yunzilu ammahu al-Abbasa manzilata abihi wa yarahu minal haqqi ma yarahu al-waladu liwalidihi. Saudaraku, kita baca di dalam perintah Rasulullah SAW kepada Abbas agar Abbas berdoa memohon al-afiyah setelah Abbas meminta berulang kali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa. Aku bergunakan untuk berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah tetap menjawab dengan doa, Salillaha al-afiyah. Mohonlah al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengulangan-pengulangan Abbas dan jawaban yang sama Rasulullah SAW terhadap pertanyaan Abbas ini adalah dalil yang jelas bahwasanya al-afiyah adalah sebuah doa yang tidak ada doa yang menyamainya. Tidak ada doa yang bisa menggantikan kata yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dzul jalal wal ikram. Karena al-afiyah adalah bermakna seorang telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat dari murka Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad taqaddama tahqiqu ma'na al-afiyah annaha difa'ullah 'anil abdi. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya makna al-afiyah itu adalah pembelaan Allah terhadap hamba, pertolongan Allah kepada hamba. Kita mendapatkan pembelaan dari Allah di dunia dan akhirat. Kita mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Maka inilah sebenarnya cita-cita kita. Tujuan kehidupan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fada'i biha qad sa'ala rabbahu difa'ahu anhu kullama yanubu. Maka seorang yang berdoa Allahumma inni as'aluka al-afiyah, berarti dia memohon kepada Allah agar Allah membelanya, menolongnya dari segala hal yang menimpanya, hal-hal yang tidak disukai, ujian-ujian, bencana. Seperti kita saat ini, kita melihat adanya wabah virus. Kita mohon pertolongan kepada Allah, ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kepada kita al-afiyah. Ya Allah, belalah kami, tolonglah kami dari wabah ini, ya Allah. Waqad kana Rasulullah SAW yunzilu ammahu al-Abbas manzilat abihi. Dan Rasulullah SAW menempatkan al-Abbas bin Abdul Muttalib, menempati kedudukan ayahnya. Maka Rasul memberikan kata yang pendek, doa yang pendek, namun tentunya mencakup segala sesuatu. Jika kita datang ke kita seorang yang paling kita hormati, ayah kita, misalnya ibu kita, dia meminta kepada kita sesuatu, maka tentunya kita akan memberikan sesuatu yang membahagiakan baginya dunia dan akhirat, sesuatu yang bisa menyelamatkan orang tua kita. Maka Rasulullah memberikan sebuah petunjuk, yaitu memohon al-afiyah. Fi takhsisihi bihada ad-du'ai
wa qasrihi ala mujarradid du'ai bil afiyah tahrikun lihimamir raghibin ala mulazamatihi wa an yaj'aluhu min a'zami ma yatawassaluna bihi ila rabbihim wastadfa'una bihi fi kulli ma yuhimmuhum. Maka pemilihan Rasulullah kata-kata al-afiyah sebagai doa yang diberikan kepada, diarahkan oleh beliau kepada Al-Abbas agar Al-Abbas menggunakan doa ini. Walaupun pendek doa ini menunjukkan bahwasanya doa ini sangat penting. Dan kita yang membacanya dan mengerti hadis ini tentunya akan tergerak bagi kita untuk banyak-banyak memakai doa ini. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kita tentunya akan banyak. Kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW memilih doa ini kepada pamannya? Oh, ternyata doa ini adalah pertanda seorang di dunia itu telah mendapatkan kesuksesan. Kalau kita melihat, kita sering mendengarkan orang tua mengatakan, oh anak-anak saya telah sukses. Artinya anak-anak saya telah mendapatkan kehidupan yang enak di dunia ini. Maka kalau dalam gambaran akhirat tentunya seorang yang sukses adalah seorang yang mendapatkan al-afiyah. Bagaimanapun keadaannya, dia selamat dari mara bahaya. Dia mendapatkan mati syahid. Dia mendapatkan kesolehan, rezeki menjadi orang yang soleh, solehah. Itulah kesuksesan. Walaupun tidak diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang lain. Saudaraku, hendaknya kita menjadikan doa ini sebagai permintaan kita kepada Allah agar kita diberi oleh Allah al-afiyah, agar Allah menolong kita dalam segala hal yang menyedihkan kita, membuat gundah kita. Kita memohon Allah al-afiyah. Tatkala kita diuji dengan wabah virus, kita mohon al-afiyah. Tatkala kita diuji dengan anak kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Tatkala kita diuji dengan suami, istri dan sebagainya, harta dan sebagainya, kita mohon Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Agar Allah mendatangkan pertolongannya kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, bersama dengan kita. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Wa ana ma'hu, dan aku bersama hambaku idza da'ani, apabila hambaku berdoa kepadaku. Maka siapakah yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka jika seorang hamba telah bersama dengan Allah, siapakah yang mampu mengalahkannya walaupun dia sendirian? Kita teruskan. Tsumma kallamahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah memberi petunjuk kepada Al-Abbas. Mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhirat. Fakana hadha ad-du'a min hadhihi al-hadithiyah min hadhihi al-hadithiyah qad sara 'uddatan lidaf'i kulli dhurrin wa jalbi kulli khairin. Maka doa ini memohon kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhirat. Dari segi, kita lihat dari segi ini, bahwasanya Rasulullah memberikan doa ini kepada Abbas. Setelah Abbas meminta 2 kali, Rasulullah tak mengatakan salillah al-afiyah. Ini menunjukkan bahwasanya al-afiyah ini adalah sebuah senjata, piranti, obat yang kita gunakan untuk menolak segala hal yang membahayakan kita dan mendatangkan segala kebaikan kita. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Inilah piranti, alat yang kita pergunakan untuk menolak segala bahaya dan mendatangkan segala kebaikan. Nasallahu lana wa lakum al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semuanya, Anda dan kami semuanya, kaum muslimin semuanya, agar Allah memberikan kepada mereka al-afiyah, memberikan kepada kita al-afiyah di dunia dan akhirat. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz wa yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Kita tutup. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Marilah perbanyak doa ini.